Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem Kavod, Maluto Leolam Chai, Adonai Sidkenu. Baruch Shem Kavod, Maluto Leolam Chai, Adonai Sidkenu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emet, Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emet. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pembacaan 10. Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20, mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa, karena perlindungan Bapa dalam kehidupan kami. Setiap saat Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, menopang kami, dan menjaga kami. Terima kasih atas semua pemeliharaan dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan puji syukur hormat hanya bagi Bapa Yahweh Elohim kami. Terpujilah namamu, Kau Bapa yang baik, selalu beserta kami. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, yang setia, selalu
Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Al-Masih, kami bersyukur Bapa kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Kau telah perintahkan kepada kami anak-anak-Mu yang mengiring untuk merayakannya. Bapa, biarkan kami semua Bapa. Kami bersyukur boleh tiba di tempat ini Bapa. Kami datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun yang dekat, tujuannya sama, baik yang melayani maupun seluruh jemaat. Ingin diberkati Bapak, yang diberikan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga ketika kami kemudian pulang dari tempat ini, kami membawa itu semua ke rumah kami, ke tempat kediaman kami masing-masing. Kami juga Bapak bersyukur untuk 6 hari kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Bapak, tidak tertutup kemungkinan Tuhan kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hati-Mu atau menyakitkan hati sesama kami. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami layak dan kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Di saatnya kami diberkati Bapak, kami mau memuji Engkau dan puji-pujian yang kami naikkan Bapak. Kami ingin mendengarkan firman atau dafar-Mu yang menguatkan kami itu Bapak, yang adalah Engkau sendiri. Mari Tuhan, kami Engkau di tengah-tengah kami Bapak. Jika ada Bapak di antara kami yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami taruh dalam tangan Tuhan, pulihkan Bapak, berikan belas kasihan-Mu Bapak, supaya mereka mau kembali seperti semula. Bapak, demikian pula sahabat-sahabat kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini secara langsung bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan juga berkati mereka, jaga lindungi mereka, juga boleh melihat menikmati ibadah ini melewat saluran internet nantinya. Bapak, kami taruh di dalam tangan Tuhan, sehingga kemudian kami sama-sama diberkati. Apapun halangan yang menghambat mereka saat ini, dapat keholongkan sehingga sampai depan boleh bersama-sama dengan kami tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dan Engkau kuasa-kuasa kegelapan, dia akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu, di dalam nama Yesus Al-Masih, kami patahkan, kami tolak dan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak berhak atas hati dan pikiran kami, atas tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus Al-Masih sendiri. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati ibadah kami juga, mari tengah-tengah kami memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk ibadah ini. Haleluya. Amin. Salam. 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 Mari dengan sukacita kita memberikan salam pada saudara samping kiri kanan dan kita ucapkan selamat hari Sabat, hari yang mulia, hari yang penuh kenikmatan. Berikan pujian, hari adalah hari yang menjadikan Yahweh bagi kita. Amin. Haleluya. Hari ini
kembali. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan pada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Jiwaku merindukanmu, ya Yesus yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Yesus yang hidup. Jiwaku merindukanmu Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Yesus yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Yesus yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Rajaku, ya Raja semua. Sekali lagi naikkan pujian ini, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Ya Yesus yang hidup. jiwaku haus, Jiwaku haus kepadamu, ya Yesus yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Rajaku, ya Raya ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Rajaku, ya Raya. bersyukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Rajaku, ya Raya Bapak yang baik, Bapak yang di dalam Yesus Mesih, kami sudah puji puji-pujian kami naik ke dalam. Kami juga bersaksi dari pujian juga betapa Kau menolong dalam kehidupan kami. Saatnya kami mendengar sebagian dari firman-Mu atau dasar Bapak. Mari Tuhan, kiranya kami semua hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang menyampaikan, membagikan kabar baik ini Bapak. Dari Kau sendiri dan Kau sendiri berbicara kepada kami pribadi, sehingga kemudian nantinya yang memberitakan
mau mendengar seluruh iman sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Al-Masih, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Shalom. apa kabarnya? Luar. Siap diberkati? Amin. GPF. Yesus Al-Masih. Baik. Kita untuk menghormati firman Tuhan, mari kita Bapak Ibu Saudaraku berdiri dan membacakan firman ini atau daftar ini secara bersama-sama. Baik. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya? Baik. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini dari bukan dari LD ya, karena bahasa yang dari lain. Baik, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 5. Dari mulai 3, 4, 5. 1, 2, 3, ya. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu. Lalu ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh dewi kerajaan." Tetapi Paulus membebaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Dan sejahtera yang melampaui segala akal kiranya mengenal hati dan pikiran kita di dalam Yesus Al-Masih. Amin. Baik. Ini judulnya Rasul Paulus naik banding. Ini berbau-bau hukum banding. Tapi kok tadi nats yang dibaca tidak persis menunjuk kepada judul ini. Seolah-olah dia lari. Tetapi Bapak Ibu sebenarnya kita mau mendengarkan bersama bahwa ada rangkaian cerita dari apa yang dilakukan Rasul Paulus berkaitan dengan pembelaan dirinya. Tuh, ya. Jadi Rasul Paulus ini didakwa tanpa alasan gitu, hanya karena berbeda pendapat. Sebenarnya nggak ada yang salah yang mau disampaikan Rasul Paulus. Kenapa dia kemudian diperkarakan, gitu ya? Kenapa dia didakwa? Kan itu bahasanya. Kenapa dia harus maju ke pengadilan hanya karena berbeda pikiran, berbeda pendapat? Nah ini kalau bahasa orang-orang politik bilang nggak boleh dong mengadili pikiran, kan begitu? Masa berbeda pendapat nggak boleh? Boleh dong. Nah ini ada penyebabnya. Kenapa? Ini tua-tua ini, ahli-ahli kitab suci ini merasa terganggu. Terganggunya luas nih, artinya ya. Kenapa terganggu? Pengaruhnya itu loh. Pengaruhnya itu mereka berkurang. Kok ada ajaran yang lebih bagus, kira-kira seperti itu. Cara menyampaikannya yang pertama nih, gak maksa-maksa orang, gak ngancam-ngancam juga, enggak juga memanfaatkan kedudukan supaya orang takut gitu. Dan ini dia cara yang diambil Paulus itu begitu bagus, ya. Dan Paulus mengatakan seperti ini di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 8, lanjutan dari yang tadi saya bacakan buat kita. Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun baik Elohim atau terhadap Kaisar. Ya, dia mengatakan saya nggak ada salah. Kepada siapa saya salah? Saya menyampaikannya dengan baik. Kalau bahasa Melayunya persuasif katanya. Gak maksa-maksa orang, nakut-nakutin, memanfaatkan kekuasaan dan seterusnya. Gak pakai seperti itu. Harus kok dia menyampaikan. Memang kemudian ada cara yang salah yang diambil, membunuh ada. Tetapi kalau penyampainya bagus sebenarnya,
Kan dia ini seorang terpelajar. Bahkan dia sampai 2 kali ganda garang dan seterusnya. Murid dari seorang guru besar namanya Gamaliel. Nah, ini pinter. Berarti dia tahu cara-cara mengkomunikasikan apa yang baru, apa yang seharusnya didengar orang. Dia pasti menguasai itu. Dia orang terpelajar. Tetapi ini tadi orang-orang ini kehilangan pengaruh, kehilangan apa? Pengikut. Dan ujung-ujungnya kehilangan apa, Bapak? Duit. Karisma, tapi ujung-ujungnya duit ya. UUD. Ujung-ujungnya duit. Kehilangan UUD. Gitu. Kenapa? Ya memang seperti itu. Kan para tua-tua, para pelayan itu hidupnya dari duit. Iya, dari duit. Benar, maksudnya dari pelayanannya. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, dari situ hidupnya. Nah, ini ada sesuatu, akhirnya orang-orang mengikut Paulus. Orang-orang mengikut Paulus, ya. Jadi akhirnya apa? Dia didakwa, dibawa ke Kaisar, disidang. Apa kata Paulus? Jika aku bersalah, aku rela dihukum mati. Coba nantang dia. Paulus kemudian pergi ke Roma menumpang kapal laut. Di tengah perjalanan terjadilah mukjizat yang mereka alami. Ini baru rangkaiannya. Lalu apa yang penting yang kita dapat dari nats ini sebenarnya dari seluruh rangkaiannya? Yang pertama, Rasul Paulus itu seperti yang saya katakan di awal-awal, Bapak Ibu ya, dia berusaha mengajar dengan ajaran yang baru. Modelnya dia ajak diskusi. Meskipun ada kesalahan seperti tadi saya katakan, dia membunuh baik secara fisik maupun pikiran. Tetapi cara dia sebenarnya bagus. Dia tidak mengancam-ancam orang dengan verbal ya, dengan kata-kata. Mungkin ada beberapa orang yang kemudian tersakiti dan juga tidak mau mendengar. Nah, itu dia terjadi pertentangan. Kadang-kadang memang manusia seperti itu ya, ya kan? Dibilang baik-baik nggak mau, lama-lama ditinju kan begitu, begitu. Kamu nggak pernah dengar saya ngomong kira-kira seperti itu. Tapi intinya sebenarnya dia baik. Sudah berapa kali saya katakan kamu nggak mau dengar, gitu misalnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi Paulus itu mengajar itu, ya dia punya ilmu komunikasi yang baik sebenarnya. Dia nggak berusaha-berusuh, apalagi ngancam, apalagi mempergunakan kesempatan karena dia seorang yang pinter. Ya. Dia tidak menggunakan seperti itu. Itulah yang pertama. Itu sikap Paulus yang bagus, ya, dalam rangka menyampaikan kabar baik itu. Lalu yang kedua, Rasul Paulus kemudian dalam kerangka naik banding. Nah, ini dia. Karena raja di sana cuci tangan, nggak mau memutuskan. Akhirnya dia berpikir sendiri. Saya pergi ke Roma, ke pusat pemerintahan, kan gitu, pusat pemerintahan jajahannya. Ada yang mengatakan begini. Sebenarnya raja tidak menyuruh seperti itu, tetapi dia demi menghindar, dia pura-pura naik banding, pergi ke Roma. Padahal tujuannya lain juga, untuk menyampaikan kabar baik itu. Karena dia ingat, sampai ke seluruh ujung bumi dan kepada semua bangsa. Jadi bukan hanya bangsa Yahudi yang kemudian mengejar-ngejar dia, yang mendakwa dia. Jadi ada dua kesempatan, dia naik banding dan juga dia menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, di sini kemudian terjadi yang namanya mukjizat. Bahwa orang benar pasti dilindungi, itu terbukti dalam pelayanan Paulus. Pertama, itu tadi, dengan segala konsekuensi dia ambil, kapalnya hampir karam, mereka kelaparan 14 hari dan seterusnya, dan lain sebagainya. Itu penderitaan dalam kehidupan kita juga seperti itu. Di dalam mengikuti itu kita pasti menderita. Tetapi jangan takut, Rasul Paulus sudah menjadi teladan buat kita. Adakah persoalan yang tidak selesai, Bapak Ibu? Ada nggak persoalan yang tidak selesai? Bapak Ibu? Ada persoalan yang belum selesai. Itu maksudnya. Persoalan apa sih? Misalnya pasti selesai. Tetapi jangan selalu berpikir bahwa seperti apa yang saya mau
begitulah Tuhan mau. Ya nggak bisa, itu maksa. Kadang-kadang saya nggak setuju. Saya klaim, apanya yang diklaim? Orang dia nggak berbuat apa-apa, nggak diklaim aja. Kan harus melakukan dong. Iya kan? Nah itu dia. Jadi Paulus ini dihajar oleh berbagai bencana di laut. Lalu sampai di darat. Apa yang terjadi? Tadi kita baca. Ular bludak. Digigit ular bludak. Ular bludak itu apa ibu tahu nggak? Ular tanah. Bukan ular tanah. Ular tanah digigit 100 kali juga. Saya nggak apa-apa. Ular nggak apa-apa juga. Ular bludak itu yang ada, maaf nih, di sininya. Nah itu paling berbahaya. Ular derik, Pak. Itu namanya ular derik, Pak. Pokoknya yang paling berbahaya deh itu ular bludak. Lebih berbahaya dari ular yang ini tuh apa? Kobra. Lebih berbahaya dari ular kobra itu ular beludak. Lengket di tangan. Racunnya kira-kira sudah menyebar nggak ya? Sudah. Nah, lalu dia cabut tuh ular, ditaruh di api. Nah, ini apa itu? Dikebaskan, Pak. Apa kata orang-orang? Itu lihat, dia dari sono datang ke sini, selamat dari bencana di laut. Berarti ini orang berdosa. Kan? Itu gampang banget kan dulu kan? Ini orang berdosa. Ketika ularnya mati diambil dan dibunuh ya, Anak dewa. Nah, ini orang ini seperti dewa. Nah, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita ngelihat orang, ini pasti orangnya begini, ya kan? Gampang memvonis. Tetapi ketika dia berbuat sesuatu, secepat itu pula kita mengatakan ini orang baik. Lidah tak bertulang. Nah, inilah sifat manusia. Ada di sini jelas banget kan. Gampang terpesona, cinta lokasi nih, ya kan? Gampang juga Ingkar janji. sakit hati. Ya kan? Ada yang mengalami di antara kita begitu? Hampir semua. Gampang jatuh hati. Lalu setuju pula dengan cepat ya. Ini nggak benar nih. Ini bukan jodoh saya. Misalnya ada nggak seperti itu? Salah pilih nih saya kayaknya nih. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ini sifat manusia ya kan? Baru aja dia ular itu lengket di tangannya, ini pasti orang-orang laut aja tanah aja darat nggak mengizinkan dia datang ke sini. Di laut dia bolehlah selamat begitu dihajar. Di sini pasti mati. Kemudian apa yang terjadi? Ularnya yang mati, bukan Rasul Paulusnya dan Paulusnya. Lalu kemudian mengatakan ini pasti dewa kan begitu. Enak benar kan ya? Ngomongin orang enak benar ya. Jadi kita hanya melihat dari luarnya, dari kulitnya, ya kan? Kejadian ini seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena itu kita jangan gampang jatuh hati, jangan pula gampang gampang jatuh hati, gampang pula Berkata-kata. lari hati ya. Gampang pula dia berubah. Gitu. Ini terbukti. Ya. Dikatakan bahwa Rasul Paulus juga menyembuhkan orang yang sedang sakit, ayahnya gubernur itu ya. Dan banyak orang kemudian sembuh. Bukan hanya ayahnya itu yang penyakitnya apa? Disentri dan disentri panas demam tinggi. Kalau disentri biasanya apa? Bisa bukan orang kedokteran ya? Berdarah, Pak. Apa? Buang air besarnya berdarah. Karena virus biasanya ya, bakteri ya. Coba. Robek. Nah, coba dipikirkan. Berarti virus juga menyerang orang-orang di situ. Tetapi apa yang terjadi Rasul Paulus atau Paulus menyembuhkan? Itu adalah pertolongan Tuhan. Makanya kita ingat ada satu nas yang mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang Percaya. apa seterusnya? Sekalipun Minum racun. Racun dulu ya. Mereka akan mengusir. Set. Minum racun tidak. Apalagi selanjutnya. Lidah ular. Ini bukan hanya diinjak, dibakar ularnya. Lebih dari diinjak, jangan mati, ada bangkainya. Kalau dibakar hilang, mungkin bau sate dikit gitu ya. Itu tanda-tandanya menyertai orang percaya. Jadi kehidupan Rasul Paulus benar-benar diberkati
Karena memang dia orang yang tulus, yang berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Coba aja, dia didakwa-dakwa padahal orang terhormat. Ketika di laut bermasalah, dia menahan lapar, kemudian pergi naik banding dengan naik kapal. Di perjalanan mengalami masalah yang luar biasa. Ini bukan masalah sederhana kan? Ular, ya kan? Lalu difitnah. Ini fitnah kan ya? Difitnah dong ya? Ini difitnah ini Rasul Paulus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari nats ini adalah jangan kita tidak membela diri ketika difitnah. Tadi naik banding judulnya. Kalau naik banding berarti tidak terima dengan keputusan yang pertama, kan begitu. Sederhananya kan begitu ya. Kalau kita naik banding berarti kita nggak puas nih. Saya dihukum, saya nggak terima nih. Kan gitu. Dia naik banding. Nah, ini istilah utility ya. Naik banding berarti dia tidak menerima apa yang diputus oleh ya pengadilan pada tingkat pertama, gitu bahasa hukumnya, atau ketika di Israel katakan seperti itu. Nah, dia membela diri, tidak membiarkan dirinya di fitnah. Ada yang salah dalam kehidupan kita kadang-kadang, salah menafsirkan. Ada nafs yang mengatakan jika kamu dilempar pakai batu, lempar pakai ya, ditampar pipi kiri, ini kiri kanan. Ya, itu maksudnya apa? Kasih. Langsung itu. Jadi kita boleh membela diri, tetapi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kamu baik kepada saya lebih baik lagi kepada kamu. Ada kan seperti itu? Ada. Tapi kalau kamu baik kepada saya lebih baik lagi kepada kamu. Kalau Iya, itu. Saya sering dengar itu dulu. Sekarang udah jarang kayaknya. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan itu kepada kita. Ketika hendak ditangkap, di tangan mana? Mana kan? Ditangkap. Ini loh prajurit-prajurit. Yaitu suruhannya pemerintah itu pada saat itu. Apa yang terjadi? Simon Petrus ya, yang kemudian apa? menetap. Iya, putus nggak telinganya? Putus ya. Jadi kita ingat ketika telinganya Tyson, siapa dia? Iya, Imam. Gitu. Olimpik. Olimpik ya. Terus teriak kan? Kalau paling gitu. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang memainkan pedang begitu dia akan menang. Itu artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Menangkap kejahatan tanpa alasan yang benar. Lalu kemudian dia mengulus pedangnya dan meletakkan telinga dari salah seorang prajurit itu. Yesus mengajarkan apa? Jangan balas kejahatan. Tetapi kalau membela diri itu boleh. Itu tadi dia naik banding. Ya, jadi jangan salah menafsirkan. Kalau membela diri itu pokoknya ada loh. Nanti Bapak Ibu bandingkan kalau kita baca nanti waktunya. Matius 5 ayat 11 dan juga 1 Petrus 4 ayat 14 itu satu konteks. Di situ dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan berarti kita nggak boleh membela diri. Wah, kamu penyesat nih. Nah, kita bisa membela diri dong. Apa alasannya kamu mengatakan penyesat? Lalu kita lanjutkan. Loh, bisa nggak? Nggak dilapor ke polisi kalau begini. Bisa juga. Jangan sama Bapak Ibu. Oh, ini Bapak karena lo kan juga dibunuh orang berperkara supaya dia dapat duit. Nggak juga. Gitu. Maksudnya apa? Jangan membiarkan orang lain menghakimi kita. Jangan biarkan orang lain mengadili pikiran kita. Sepanjang kita tidak mengganggu urusannya, tidak mengerebut periuk nasinya, kita tidak mengganggu kehormatannya, jangan pernah takut membela diri. Saya sampaikan dari mimbar ini. Ini bukan soal hukum dunia. Tidak, hukum dunia itu juga berasal, kalau salah satu kita lihat ya,
2 saksi. Itu kan dari kitab suci, dari kitab ambilnya. Sekarang hukum dunia, hukum positif harus 2 saksi. Berarti sudah ada sebelumnya. Begitu. Jadi kalau kita membela diri, boleh kan? Boleh. Ini saksi ini mengatakan itu. Rasul Paulus sudah mempraktikkan itu kepada kita. Dan kemudian sekarang ada. Belalah perkaramu, jangan buka aib. Belalah perkaramu, tetapi jangan buka aib orang lain. Nah, itu baru balas dendam namanya. Kalau jakwa kamu bilang, oh enggak, saya enggak begitu. Tapi malah balik mengatakan, kamu juga begini, kamu juga begitu. Ya nggak selesai. Tetapi ketika kita dipojokkan, ketika kita kita dihina, ya mbak, bela diri. Cuma jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang main fisik lah maksudnya, gitu ya. Itu nggak boleh, karena firman ini mengatakan seperti itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu maksudnya. Apalagi seperti yang tadi kita contohkan. Kalau kamu baik, saya lebih baik lagi. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat lagi. Ya, dia penjahat juga berarti kan gitu. Iya. Kalau kamu jahat, saya balas jahat. Ini saya lebih jahat lagi. Waduh. Jadi kalau dikatakan kamu difitnah, harus ada kasih. Benar ada kasih. Firman juga mengatakan berbahagialah kamu kalau karena namaku kamu aniaya. Bukan maksudnya apa? Kita menyerap lalu kemudian biarlah saya mati karena Tuhan. Konyol namanya. Bukan begitu. Paling tidak kita lari kalau kita dikejar. Firman juga mengatakan seperti itu. Jangan ketika kita tahu ada bahaya di sana musuh kita melawan. Kekuatan kita seperti sebesar apa sih melawan orang-orang banyak itu? Itu anggar jago. Nah, itu anggar jago kalau bahasa Melayu ya. Anggar jago itu. Ada 2 itu kalimatnya. Apa tuh? Anggar 1, ayam jago 1. Jadi anggar yang begini ya. Kalau jago jadi artinya jangan sampai kita membiarkan diri kita difitnah. Benar. Apalagi menyerang fisik kita. Dasar menyebut salah satu anggota tubuh misalnya. Apalagi kelemahan kita. Oh boleh menang? Boleh. Lapor polisi. Saya anjurkan gitu Bapak Ibu ya dulu. Maksudnya supaya dia tidak mengulangi. Bukan balas dendam. Itu beda. Jangan mengulangi. Karena kemudian bisa jadi orang lain yang difitnah. Ada ilmu dunia nih mengatakan bahwa orang jahat itu ketika dia sukses akan mengulangi terus perbuatannya. Ketagihan. Bapak Ibu mau gitu membiarkan seperti itu misalnya? Jangan. Bela diri. Bela diri bukan anggar itu ya, main kungfu bukan. Bela diri ya itu melalui firman. Saya tidak seperti yang kamu katakan. Saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Saya hanya membela diri saya. Kalau kamu katakan saya penyesat, apa buktinya? Kalau diperkeras memang kamu dasar ini, sebut yang lain-lain, mohon maaf. Ya ke polisikan aja. Loh kenapa harus dipolisikan? Biarlah dia menjadi penengah. Karena dia mewakili pemerintah, polisinya, kan gitu. Firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan Yesus katakan, tunduklah kepada, ya termasuk hukum. Termasuk hukum. Jadi kalau kita melapor polisi, itu sesuai dengan koridor, nggak salah, Bapak Ibu. Nggak ada yang salah. Dan Bapak Ibu biarkan misalnya dihina, difitnah, lalu diam aja, gitu. Berarti dia benar dong. Kan kira-kira begitu. Kalau orang memfitnah, apa yang dikatakan menista kita, apa yang dikatakan bertentangan dengan apa yang sebenarnya kita perbuat. Kalau kita diam, berarti dia benar. Biarlah nanti Tuhan Yesus yang membalas. Lah digebukin terus Anda sampai mati gimana? Kapan lagi mengadunya? Kan hargai hidupnya. Hargai dong hidupnya. Itu tadi ada dicontohkan kalau datang musuh. Kira-kira seperti itu, analoginya seperti itu. Ya lari. Jangan malah dilawan. Kalau soal itu ya, soal membela diri ya. Artinya apa? Yang penting buat kita adalah jangan sampai kita tidak membela diri. Pipi kiri tampar, berikan pipi kanan. Itu kalau dia bisa membuktikan kebenarannya. Tetapi kalau tidak, ya ini dong percuma kita warga negara yang patuh hukum. Kita
disiksa. Itu yang nggak bisa juga. Nggak boleh nggak seperti itu. Berarti kita tidak menghargai hidup kita. Hidup yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Kita diberikan pikiran, kita diberikan apa? Tenaga untuk bisa menghindar atau untuk melawan sekalipun. Tetapi ingat salah satu yang penting tadi, jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan atau lebih jahat lagi dari apa yang kita terima. Itu yang nggak boleh. Jadi Rasul Paulus ini naik banding, tujuannya itu supaya semua memahami saya itu nggak salah, saya hanya menyampaikan yang benar. Kalau kemudian kamu mau menuduh saya sebagai orang yang penyesat, gitu ya, sebagai orang penyesat, ini biar hakim atau pemerintah dalam hal ini yang memutuskan. Itu maksudnya. Jadi di tengah-tengah pergumulan pelayan kita semua pelayan ini Bapak Ibu ya, mungkin hanya porsinya berbeda, ada yang gembala muda, evangelis atau apapun istilahnya, kemudian di tempat lain itu semua pelayan, kita semua pengikut. Dan kalau seterusnya kita jadi murid, sebenarnya kita murid-murid. Karena kita melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus. Nah itu. Jadi jangan pernah mengatakan biarlah Tuhan yang membalas, padahal kita dikatakan yang bertentangan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita dikatakan penyesatnya lawannya dengan itu. Kata dengan kata. Atau kalau tidak, ya ke pengadilan seperti saya katakan tadi, ke polisi. Oh jadi repot dong, biarinlah. Nah itu hal lain. Kalau nggak mau repot, takut. Nah, akhirnya nanti efek jerahnya nggak ada sama orang fitnah. Dia akan mengulangi lagi terus. Itu namanya ada teori Lombroso. Ada ciri-ciri orang jahat dan dia tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan ada nggak yang mengatakan bahwa orang ini tidak akan pernah berubah sampai dengan akhir hayatnya? Ada kan? Jadi hukum dunia itu sebenarnya diambil sebagian dari hukum Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab suci, dalam Alkitab itu diambil oleh hukum dunia yang disebut kemudian hukum positif yang mengatur kita semua. Jadi itulah yang penting dari nats ini. Yang pertama, ketika kita menyampaikan, kita semua ini murid nih, kita sampaikan kepada orang lain dengan cara kita semampu apa yang bisa kita lakukan. Jangan pernah memaksa. Nomor satu, jangan pernah kita menakut-nakuti supaya ikut dengan apa yang kita mau. Dalam hal ini supaya dia menjadi pengikut Yesus Masihi. Ya. Yang kedua, di dalam kita melayani atau dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita tidak dalam posisi pelayanan, itu masalah pasti ada. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kita pertolongan, perlindungan, dan kemudian kemenangan. Dan kita menjadi berkat juga buat orang lain. Contoh Rasul Paulus kan. Yang ketiga, yang terakhir, jangan sampai kita membiarkan diri kita difitnah, dihina. Kita diam aja, nggak boleh. Jangan seperti itu. Kita harus menunjukkan kamu salah, gitu ya. Jangan berpendapat bahwa saya itu seperti yang kamu inginkan, dan bahkan kalau kamu menganiaya saya. Maksudnya berbahagia itu karena nama itu kita berbahagia, bukan berbahagia ketika kita ditinju misalnya. Kalau kita berbahagia ketika kita dipukul, ini berbahaya, orangnya udah aneh. Sudah dipukul, kamu pengikut ini, lalu kemudian disiksa, dia berbahagia. Yang aneh itu. Nggak ada seperti itu penafsirannya. Berbahagia karena nama itu, bukan berbahagia. Walaupun dikatakan karena kamu disiksa, memang dia disiksa, tetapi dia pasti akan berusaha menyelamatkan dirinya, itu maksudnya. Jadi berbahagia itu bukan karena kemudian sampai mati lah misalnya. Nggak seperti itu. Berbahagia itu karena nama itu, lalu dia disiksa. Itu maksudnya. Jadi penafsirannya seperti itu. Jangan sampai salah. Lalu kesimpulannya apa? Singkat aja. Yang pertama, pemberitaan kabar baik dilakukan dengan meyakinkan, memberi pandangan-pandangan kepada orang lain, bukan dengan cara mengancam, memaksa, menyalahgunakan kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih karunia Tuhan selalu menyertai orang percaya yang rela hati melayani. Rasul Paulus mengatakan. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan sesama, menjauhi prasangka, serta tidak gampang
cinta lokasi dan seperti yang saya katakan, ketemu suka, lalu menjadi intim dan seterusnya. Kemudian secepat itu juga meninggalkan dan mencaci maki. Ini nih ironisnya diceritain lagi kecelakaannya kepada orang lain, ya kan? Bela perkara pun tadi dikatakan, tapi jangan membuka aib orang. Ini kan membuka aib nih, ya kan? Nah ini kalau artis-artis itu kan begitu mereka, maaf ya, berpisah saling menjelek-jelekkan kan begitu. Tapi saya pikir iya juga ya, demi konten juga ini kan banyak yang klik kan. Orang kan suka berita-berita yang miring kan, dibuka-buka itu internetnya apa, tambah duitnya ya kan, kontennya jadi banyak penontonnya kan begitu ya, masalah ya gitu ya. Nah ini ada anomali memang dalam kehidupan ini, kadang-kadang seperti itu. Cara-cara yang aneh, cara-cara yang melanggar hukum dia lakukan. Rupanya dia supaya dapat cuan katanya. Ada yang seperti itu. Ada kan? Sengaja dibuat aneh-aneh supaya laku kontennya dan kemudian dapat uang. Nah itu juga dosa kan kira-kira ya. Saya pikir dosa lah ya, karena membuat orang marah, membuat orang sakit hati, membuat orang Senang. Terganggu privasi. Iya. Malah jadi korban, ya. Korban perasaan gitu ya, Ibu ya. Nah itu dia. Jadi jangan gampang terpesona, gampang juga ya mencaci. Apa quotes? Ini ada di komen jalan di sama kita baca. Belum. Sudah ya? Oke. Ya. Saya pikir kita bakal sama-sama baca lah ya. Meski di Bapak Ibu duduk nggak apa-apa. Tapi bisa kan dibaca tulisannya kan? Bisa. Mari kita baca quote-nya. 1, 2, 3 ya. Jangan begitu mudah menyanjung dan begitu pula dengan mudah mendakwa menghakimi, sebab penilaian kita terhadap orang lain menunjukkan bahwa itulah nilai kita. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ketika kamu menunjuk 1 kepada orang lain, 4 ke kita. Nah, 3, 1 netral, ya kan? Masa booking suka bisa dong? Sana 1, itu netral maksudnya. Dia berjalan terus. Yang 3 ke kita nih. Berarti kita. Kalau nunjuknya pakai telunjuk, kalau nunjuknya pakai jempol, 4 ke kita. Iya, kan? Kalau monggo Pak. Balok di mata orang. Selumbar di mata orang, kamu lihat. Tetapi balok di mata sendiri tidak dilihat. Itu artinya apa? Selalu cari-cari kesalahan orang lain. Tetapi dia juga sebenarnya ada bahkan yang lebih hebat kesalahannya. Ya kan? Selalu begitu kan? Ini ciri-ciri apa nih? Ciri-ciri orang yang mau menang sendiri, ciri-ciri orang yang berjiwa besar, apalagi ciri-ciri orang apa? Kalau selalu nuduh gitu ya kan? Kamu nih, kamu kiri kanan, dia sendiri yang benar. Padahal itu jurang di bawahnya. Itu selain apa tuh bahasanya? Mantap itu ya, egois ya. Jadi orang yang egois selalu mau menang sendiri, maksudnya bukan menang sendiri. Kalau benar kemenangannya apa? Ini mau menang sendiri tanpa alasan yang jelas, alasan yang terang dan jelas. Ya, kalau bahasa hukum terang benderang. Maksudnya apa? Bisa dipertanggungjawabkan, jangan duduk aja. Ya, ujung-ujungnya bisa ke polisi. Ya kan begitu. Jadi Rasul Paulus meneladankan kepada kita, jangan pernah diam ketika kamu difitnah. Lakukan pembelaan diri, bukan membalas dengan kejahatan atau yang lebih hebat lagi. Yang kedua, mari kita melayani sebenarnya jangan dengan paksa-paksa, dengan ancaman. Yang ketiga, kita percaya bahwa sepanjang kita melakukan yang benar dalam pelayanan kita pasti menang dari pergumulan apapun. Mau ular beludak, ular kobra, atau ular tanah tadi itu, kita pasti menang. Amin. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firman-Mu, Bapak Dafarmu, meskipun sederhana yang boleh kami tangkap, tapi kami Bapak kuatkan bahwa kami, ketika kami tetap melayani Engkau, ada masalah yang datang ke kami, Bapak mampu mengatasinya. Ketika orang mendakwa kami, Tuhan, izinkan kami Bapak untuk dapat membela diri kami sendiri, tetapi bukan membalas dengan kejahatan. Terima kasih Bapak untuk firman yang indah ini. Biar Kau sendiri
Tuhan memeteraikannya di dalam hati kami, di dalam roh hati kami, di dalam Yesus Al-Masih. Kami sudah berdoa, seraya bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapa, karena Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami percaya Engkau menolong kami dalam kehidupan kami sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Selepas ibadah ini kami kembali dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan pasti menolong kami, memberkati Amin. kami. Haleluya. Kami mampu mengatasi segala persoalan yang mungkin ada di hadapan kami. Karena Engkau pasti mengulurkan tangan buat kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak kami juga sudah memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau membalaskan dan berlipat kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Berkali seluruh pekerjaan yang kami dapat lakukan selepas ibadah ini, Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, berkat juga kepada mereka semua, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Al-Masih. Bapak Ibu saudara kasih, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yang diterima lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rahmat yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Al-Masih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kau sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Al-Masih, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Selamat sabar.